Untuk baca tanda tangan itu ilmu apa Pak? Pak Hendro? Wah, bentar. Enggak, ilmu apa Pak namanya? Ya, ilmu untuk baca. grafonomi. Oke. Grafonomi. Lulus di mana Pak? Grafonominya Bapak lulus grafonomi? Tahun 2009. Oke, Dari Puslapor. Oke. Dan Pusdik Megamendung Sarse di Bogor. Oke, sertifikatnya kita di sana. Ada. Sertifikat boleh ada. tanya dikit, Bang? Ya, boleh. Grafologi itu subjektif atau objektif? Numerik atau kuantitatif? Lebih cenderung. Subjektif ya. Bentar. Ini dulu. Biar dijelasin. Apa dulu. bedanya grafologi dengan grafonomi? Bentar ya. Sama-sama memeriksa handwriting analis. Nah, tanda tangan, tulisan tangan, dan paraf. Handwriting, tulisan tangan. Handwriting. Ya. Kalau grafologi, dia membahas tentang masalah apa? Outputnya adalah tentang karakter, sifat, dan psikologinya. Kalau dalam investigasi adalah profiling. Ya. Nah, tapi kalau grafonomi adalah periksa sama-sama tulisan tangan, tanda tangan, dan paraf. Apakah itu tanda tangan dia? Ya. Atau ada yang meniru, atau dia tujuannya menyangkal. Baik. Itu grafonomi. Nah, praktisi grafologi dengan praktisi grafonomi itu berbeda. Kalau seorang grafologi itu dia tidak bisa meriksa kertas. Dia hanya fokus kepada handwriting analis, tanda tangan, paraf, dan tulisan tangan. Yang diperiksa dan apa tadi, itu karakternya. Sedangkan grafonomi, berarti dia tahu kalau periksa kertas. Baik grafologi maupun grafonomi itu dua-duanya subjektif ya? Oh tidak. Loh, dua ahli bisa berbeda dong? Bisa. Ya makanya subjektif. Makanya kita kembalikan saya jelasin dulu. Nah, ketika di masa Indonesia ini kasus di Indonesia nih, ada miss. Ketika kasus ada tanda tangan, dipanggil seorang grafologi. Ini ada miss di Indonesia nih. Ketika ada kasus tanda tangan, dipanggil orang grafologi. Kenapa sih bilang miss? Kalau kasusnya dokumen, yang diperiksa ada seluruh dokumen itu, unsurnya, kertasnya, isinya, cetakannya, tanda tangan baru cap stempel. Panggillah seorang grafonomi, seorang forensik dokumen, bukan seorang grafologi. Saya warning nih, ketika di Indonesia ada kasus tentang masalah kasusnya forgery atau pemalsuan dokumen, ini ada miss. Baik dari kepolisian, kejaksaan maupun para lawyer. Ketika kasus tanda tangan, dipanggillah seorang grafologi. Bahkan saya sendiri seorang trainer Pak, dari 2009 sampai sekarang, dari Sumatera sampai ke Papua, ya. Tentang grafologi itu, ya. Saya lihat ada miss di situ. Sampai ke ranah hukum nih Pak, sampai ke ranah hukum. Karena apa? Saya kasihan nih, ada miss di sana. Contoh. Seorang forensik dokumen tidak bisa dalam hasil berita acaranya menyatakan asli palsu, karena ini sistem Indonesia. Tapi ketika di luar Australia, ketika kita berkoordinasi dengan polisi Australia, hasil lapornya pemeriksaan adalah genuine non genuine.